Economic sustainability, sebuah konsep yang krusial namun kadang diabaikan. Beberapa orang hanya mencari kekayaan tetapi tidak memperhatikan bagaimana kekayaan itu dihasilkan sehingga merusak lingkungan. Keberlanjutan ekonomi artinya adalah sebuah sistem ekonomi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang menyokong sistem tersebut. Konsep ini sangat penting karena ekonomi adalah penyokong kehidupan manusia dari segala lapisan masyarakat. Tanpa adanya konsep keberlanjutan dalam ekonomi, sistem ekonomi tidak akan berlangsung lama dan menyebabkan kehancuran. Salah satu contoh yang baru saja terjadi adalah bangkrutnya negara Sri Lanka karena krisis ekonomi. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi yang keberlanjutan sejatinya tidak dapat hanya dilaksanakan oleh pemerintahan, namun juga diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mencapai hasil pembangunan yang optimal melalui partisipasi dalam proses pembangunan. Tidak hanya itu, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang nantinya digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara yang manfaatnya akan dirasakan kembali oleh masyarakat. Contohnya adalah subsidi biaya-biaya kesehatan yang memiliki anggaran APBN tahun 2021 sebesar 61,1 triliun rupiah. Untuk mengajak masyarakat menerapkan konsep keberlanjutan ekonomi, beberapa pola pikir harus ditanamkan pada masyarakat sejak dini. Masyarakat perlu tahu mengapa hal ini penting dan bagaimana melakukannya sehingga pendidikan sejak usia dini adalah metode yang paling baik untuk mengubah pola pikir masyarakat. Selain dari penanaman pola pikir, kita juga dapat mengajak masyarakat dari memberi contoh. Terkadang masyarakat memiliki niat yang baik, akan tetapi tanpa dukungan praktis, tindakan tersebut sering tidak terjadi. Oleh karena itu, perlu inisiasi dan dicontohkan tindakan yang mudah serta menyenangkan seperti penerapan aspek keberlanjutan ekonomi secara aktivitas berkelompok. Beberapa perubahan pola pikir yang dapat dilakukan pada masyarakat adalah mengenai fast fashion, penggunaan bahan bakar fosil, dan pembukaan lahan pada bidang pertanian. Meskipun fast fashion dapat menyebabkan pertumbuhan pada ekonomi, aspek lingkungan tidak dapat diabaikan karena fast fashion adalah pengaruh buruk pada lingkungan karena menghasilkan banyak limbah. Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui, bahan bakar fosil akan habis suatu saat. Sehingga ketika sesuatu sudah mulai menipis stoknya, tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat berlanjut. Pembukaan lahan pada bidang pertanian efeknya adalah pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertanian. Pembukaan lahan mayoritas dilakukan dengan teknik pembakaran karena tanah yang lama sudah tidak subur lagi. Hal tersebut terjadi karena penanaman satu komoditas secara berulang-ulang. Hal ini dapat diakali dengan membagi jadwal penanaman dengan berbagai komoditas yang berbeda. Program keberlanjutan ekonomi yang dapat diinisiasi bersama contohnya adalah Pasar Papringan di Temanggung. Pasar Papringan memotivasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi dengan menjual belikan produk-produk dari desa. Dari hutan bambu yang biasa dipakai masyarakat untuk membuang sampah, sekarang berubah menjadi pasar tradisional yang dapat memberikan manfaat ekonomi untuk warga sekitar. Pasar Papringan menjual jajanan tradisional, hasil kerajinan, hasil pertanian, hingga jasa permainan tradisional, potong rambut, dan pijat. Konsumen dari pasar ini merupakan masyarakat sekitar, warga luar kota, hingga wisatawan mancanegara yang menunjukkan ruang lingkup keberlanjutan ekonomi yang luas dan dimulai dari aktivitas bersama yang menyenangkan. Sebagai materials engineer, kita juga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi yang keberlanjutan dalam aspek pengembangan dan penggunaan material dengan memaksimalkan sumber pemasukan dan meminimalkan hal yang tidak diperlukan. Salah satu contohnya dalam pengembangan material adalah pada solar panel, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan peluang energi surya PLTS yang mencapai 207,8 gigawatt. Lalu, kapan lagi kita harus memulai melakukan pembangunan ekonomi keberlanjutan? Tentu saja,
Mari kita mulai dari sekarang.